Seni nyari kerja. Harusnya lu udah tahu ini sebelum lulus kuliah. Karya Fadil Haq. Sinopsis. Hidup setelah kuliah, apalagi salah jurusan, itu berat banget. Apalagi kita sadarnya setelah lulus kuliah, kita akan nemu masalah yang namanya susah nyari kerja. Mirisnya, banyak fresh graduate yang gak paham dan gak diajarin cara nyari kerja yang benar itu gimana. Jadinya, banyak yang masih nganggur. Setelah 3 tahun lebih berkarir, berawal dari salah jurusan, saya udah mendapatkan pekerjaan yang saya doakan di zaman kuliah. Bahkan lebih dari yang dibayangkan. Saya melewati semua ini dari nol. Dan yang harus dibenerin adalah mindset nyari kerja. Dan nyari kerja juga ada seninya. Di buku ini saya mau cerita, berbagi keresahan saya dan banyak orang susahnya nyari kerja, dan saya kasih solusinya. Dan mindset nyari kerja yang benar itu gimana? Semoga kita bisa cepat dapat kerja setelah mendengar atau membaca buku ini. Daftar isi. Buku ini berisikan 19 bab yang isinya adalah keresahan atau masalah dalam mencari kerja. Kamu bisa menonton per babnya di playlist YouTube ini. Bab 1. Intro. Cerita gua dan kenapa isi di dalam buku ini bisa bikin lu dapat kerja dan jadi magnet opportunities. Desember 2019, gue baru lulus kuliah dan mau jadi copywriter. Gue gak tahu harus mulai dari mana, semuanya dari nol. Sekarang gue udah menjadi copywriter dan pernah dapat pekerjaan di perusahaan multinasional tanpa melamar. Semua itu karena mindset yang benar dan LinkedIn. Gini perjalanannya. Pas kuliah, gue pernah stres, tepatnya pas magang. Karena jurusan pertanian, gue harus ke kebun setiap hari. Terus gue mikir, masa sih setelah lulus hidup gue begini? Gue menolak. Dan ada kepikiran untuk berhenti kuliah waktu itu. Untungnya, setelah gue nelpon mama gue bilang, yang penting S1 dulu aja. Habis itu bebas mau kerja apa. Disitulah gue mikir, kerja apaan ya? Dulu, gue cuma mau berbisnis. Karena mikir cuma itu yang bisa bikin cepat kaya. Tanpa mikirin ternyata resikonya tinggi. Ya, nama juga ambisi. Satu fase eksplorasi, gue lagi baca novelnya Bung Firsa Besari. Gue mikir, keren kali ya jadi penulis. Bisa naruh pesan penting, tapi dalam bentuk yang fun. Apa gue jadi penulis aja? Singkat cerita, gue mulai riset soal penulis. Iya, kalau nggak jadi penulis novel, ya blogger. Tapi penulis novel artinya kecil. Blogger, ads-nya juga kecil. Dan waktu itu, gue udah beberapa kali ikutan seminar soal jadi penulis. Pernah juga minta tanda tangan sama Firsa Besari pas ada workshop di kampus gue. Dan gue bolos kelas. Di dalam riset, gue menemukan profesi yang namanya UX writer, copywriter, dan juga content writer. Wah, ternyata semua perusahaan butuh ya? Gue mikir. Disitulah gue memantapkan diri mau jadi copywriter atau writer lainnya. Setelah lulus, gue langsung belajar banyak hal soal copywriting. Dimanapun, harga berapapun, pokoknya harus belajar. Gue sadar, otak ini kosong banget. Tapi setelah banyak belajar, coba benerin CV dan apply, ternyata gak ngaruh apa-apa. Email pun gak dibales, bahkan magang aja gak keterima. Stres banget gue waktu itu. Di tengah kegiatan apply yang gak ada habisnya, gue lagi mau apply di LinkedIn dan gak sengaja nemu postingan yang bilang, intinya gini, di LinkedIn kita bisa ditawarin kerja sama perusahaan. Masa? Muka bingung gue dengan pikiran denial gue muncul. Karena penasaran, gue chat lah orang yang bikin postingan itu. Dan ternyata bener dong. Bahkan dia udah ngerasain sendiri. Wow, oke lah, saatnya gue coba mulai di LinkedIn. Beberapa bulan aktif di LinkedIn, mulai kenal banyak teman fresh graduate, dan kita saling support satu sama lain buat konsisten bikin postingan. Dan lagi asiknya aktif di LinkedIn, ada satu teman yang punya ide kalau kita bikin semacam webinar gratis buat bahas pentingnya LinkedIn untuk fresh graduate. Oke, ayo. Acara itu berlangsung. Bahkan ada salah satu direktur yang ikut dan bilang mau ngasih posisi di perusahaannya untuk kita yang jadi pembicara. Dan dari 6 orang yang jadi pembicara, 4-nya adalah fresh graduate, termasuk gua. Bener aja, setelah acara kelar, direktur itu ngontak 3 dari 4 fresh graduate yang jadi pembicara di webinar itu. Satunya siapa coba yang gak dikontak? Coba tebak. Jelas, gua. Gila bener, gimana coba perasaan di posisi itu? Di saat yang lain dikontak, cuma gue sendiri yang gak dikontak. Gue waktu itu hancur banget. Hancur beneran hancur. Gue sempat vakum di LinkedIn,
setelah kejadian itu karena lemes banget rasanya. Lagi masa down, malah ada koneksi di LinkedIn yang ngasih tahu loker jadi bagian customer service di Shopee. Oke lah, gue coba aja nothing tulus dan ternyata lolos dong. 7 bulan kerja jadi bagian customer service di Shopee, gue kena PHK. Sebelum hari H kena PHK, gue aktif di LinkedIn. Gue posting beberapa tulisan soal copywriting. Dan gak sampai seminggu dari hari H kena PHK, ada HR yang nge-DM gue dan nawarin posisi content writer di salah satu agensi Jakarta dengan klien brand besar di Indonesia. Setelah melewati interview, gue langsung lolos. Yes! Akhirnya gue jadi writer. Setelah dari agensi, ada lagi tawaran kerja jadi copywriter di perusahaan multinasional yang gue ceritain di awal. Proses ini beneran mulus banget, karena dapatnya referral dari koneksi di LinkedIn yang bahkan gue gak kenal. Itulah the power of connection. Setelah dari perusahaan multinasional, gue memutuskan untuk freelance, yang menjadi kreator, dan sekarang gue kerja di perusahaan internasional. Alhamdulillah naik level. Anehnya, walaupun gue lagi nggak nyari full time banget waktu itu, tawaran kerja selalu datang. Banyak yang gue tolak, akhirnya ketemu juga yang cocok. LinkedIn membuktikan kalau nyari kerja nggak sesusah itu sekarang. Oke, that's the beauty of my story. Nextnya kita bahas mindset nyari kerja di bab 2.